Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini saya Pramono Anung Wibowo dengan Rano Dul Karno mendaftarkan diri menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua KPUD, berdasarkan PKPU yang baru, maka syarat telah terpenuhi untuk didaftarkan dan semua dokumen telah kami sampaikan. Kalau nanti masih ada perbaikan, tentunya akan kita lakukan perbaikan. Saya dan Bang Dul terus terang, terutama saya pribadi dan termasuk Bang Dul, sama sekali 5 hari yang lalu pun membayangkan untuk menjadi calon itu tidak. Artinya apa? Artinya bahwa kita berdua memang akhirnya setelah mendapatkan amanah ini, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan hati, turun ke bawah, dan sekaligus menyapa seluruh lapisan masyarakat. Dalam kesempatan ini saya tentunya ingin menyampaikan bahwa saya harus berterima kasih yang pertama kepada Partai PDI Perjuangan, terutama Ibu Megawati dan Sekjen Partai yang telah mengusung kami berdua. Yang kedua, secara khusus kepada istri saya dan keluarga yang terkaget-kaget menjadi calon, padahal hari ini harusnya istri saya sudah ada jadwal untuk datang ke acara kawinan sahabat kita berdua di Italia. Tetapi karena acara ini luar biasa, maka istri saya membatalkan. Tapi jangan salah, istri itu selalu menang. Katanya jangan ganti rugi, tapi ganti untung. Yang berikutnya, secara pribadi, karena saya saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, saya telah menyampaikan dan memohon izin kepada Presiden sebanyak 2 kali. Ketika menyampaikan permohonan izin yang pertama, beliau dengan spontan menyampaikan, "Mas, tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan seperti ini, harus maju." Walaupun terus terang pada waktu itu saya masih ragu-ragu mau maju atau tidak. Besoknya kemudian saya minta izin kembali kepada Presiden, "Bapak, saya akan maju karena memang permintaan partai, desakan dan sebagainya untuk maju." Akhirnya beliau menyampaikan bahwa ya sudah, maju saja, bismillah. Artinya apa? Saya telah mendapatkan izin baik oleh istri dan keluarga, oleh Presiden, dan yang terutama tentunya oleh Ibu Megawati dan partai yang mengusung kami untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pada tahun 2025, tahun 2030. Saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi keinginan kami bersama, saya sudah sampaikan secara terbuka dengan Bang Dul bahwa kita memang benar-benar ingin membuat Jakarta lebih ramah, lebih bersahabat, lebih melayani Jakarta untuk semuanya, dan nggak perlu tagline yang terlalu hebat-hebat karena saya ini adalah betul-betul goeser. Hampir setiap minggu saya goes 3 kali maupun lari di GBK, sehingga saya tahu daerah-daerah yang perlu dilakukan perbaikan. Banyak orang bertanya kepada saya pribadi, "Mas Pram, kan nggak pernah muncul di ruang publik lebih dari 7 tahun. Saya memang tidak pernah muncul sama sekali. Memang diwawancarai juga tidak mau, disut nggak mau, paling ada di belakangnya Pak Jokowi atau di belakang Ibu Mega. Karena selama ini memang mengerjakan untuk dapur. Jadi orang kalau mengerjakan untuk dapur itu nggak perlu terlalu pecicilan di ruang terbuka. Dan saya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk itu. Tetapi saya meyakini dengan pengalaman panjang saya, udah 4 kali menjadi anggota DPR, pernah menjadi pimpinan Dewan, 2 periode menjadi menteri, dulu pernah menjadi wakil sekjen partai, dan pengalaman panjang ini tentunya mudah-mudahan kalau saya diberikan izin dan kesempatan oleh rakyat Jakarta, saya akan bekerja sungguh-sungguh dengan Bang Dul untuk melakukan perbaikan yang ada. Dan saya sudah menyampaikan kepada Bang Dul berdua bahwa kita berdua dalam berpolitik untuk konsentrasi, untuk persaingan di dalam pilkada ini dengan gembira, dengan riang gembira. Tidak perlu menjatuhkan dan sebagainya, kita dengan riang gembira
walaupun kita hanya didukung oleh satu partai, yaitu PDI Perjuangan, tetapi kami meyakini bahwa kami akan mampu berkoalisi dengan rakyat Jakarta untuk memenangkan pertarungan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta sekarang ini menjadi kota pusat ekonomi nasional dan kota global. Artinya, siapapun yang menjadi gubernur, wakil gubernur bertanggung jawab untuk mewujudkan itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, saudara-saudara sekalian, sebenarnya Jakarta ini sudah dibangun dari gubernur ke gubernur. Dan sayangnya, pembangunan itu tidak berkelanjutan. Kami berdua kalau diberikan kesempatan apa yang menjadi legasi mulai dari Pak Sutioso, Bang Foke, kemudian Pak Ahok, Pak Jarot, Pak Anies, semuanya akan kita lanjutkan dan kita akan lakukan perbaikan. Karena nggak bisa pembangunan itu dilakukan sepotong-potong. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selama 2 periode sebagai sekretaris kabinet, seluruh sidang-sidang kabinet saya memahami, sehingga persoalan pembahasan tentang LRT, MRT, kemacetan di Jakarta, persoalan-persoalan yang ada di Jakarta, itu yang dibahas di kabinet saya memahami dan saya yang membuat risalah rapat, kemudian meneruskan kepada semua menteri untuk dilakukan perbaikan nanti dan sebagainya. Kenapa tadi saya sampaikan bahwa tagline nanti penting, gimmick penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kontinuitas melakukan pembangunan itu dengan tidak perlu terlalu banyak tetapi fokus dan melakukan perbaikan. Saya sebagai goeser, terus terang aja, salah satu contoh saja, kebetulan di sini ada Pak Ahok. Setiap kita udah 3-4 kali dalkot, selalu pulang apakah naik Ahok atau tidak. Padahal dengan kata Ahok aja udah menunjukkan adanya legacy yang ditinggalkan oleh Pak Ahok. Nah, yang seperti ini siapapun yang meninggalkan tentunya akan kita rawat dan kita lakukan perbaikan di kemudian hari. Assalamualaikum, saya Ahmad dari Media Indonesia. Tadi Pak Nasran sudah mengatakan bahwa sudah mendapat izin dari Presiden Jokowi. Nah, ke depan apakah Nasran akan mengundurkan diri sebagai dari Sekap selama masa kampanye ini kan bentar lagi juga, Mas ya. Yang kedua, Mas, sorotan publik akhir-akhir ini terhadap Nasran, khususnya di sosial media, Mas, di X itu terutama ada tweet-tweet masa lalu yang dinilai seksis dan misoginis. Bagaimana Nasran menjelaskan itu? Terima kasih. Yang pertama saya jawab yang kedua dulu. Jadi era di tahun 2010, orang-orang yang bermain Twitter itu eranya adalah era bercanda, seperti TikTok sekarang. Kalau dilihat di potret pada hari ini, TikTok tentunya sangat menarik. Saya termasuk yang menonton untuk itu. TikTok, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Tetapi, kalau ini dipotret 15 tahun kemudian, mungkin akan berbeda. Apa yang saya sampaikan di Twitter saya, itu lebih pakai hashtag nyantai ah. Dan itu semuanya tentang bercandaan yang ramai. Dan saya yakin juga semua pada generasi itu melakukan hal yang sama. Jadi itulah yang terjadi pada saat itu. Apakah saya menyesal melakukan itu? Enggak. Karena saya tidak sama sekali pernah untuk menghujat seseorang, merendahkan orang, kemudian juga pornografi, tidak ada. Bahwa kemudian ada kata-kata yang sedikit guyonan memang ada, dan itu saya bertanggung jawab terhadap hal itu. Yang kedua, mengenai apakah mundur atau tidak. Undang-undang telah mengatur secara jelas seseorang pejabat negara apakah mundur atau tidak. Yang diatur mundur itu adalah TNI, Polri, kemudian ASN, dia wajib mundur. Sedangkan pejabat negara pengalamannya banyak, ada yang mau mundur, ada yang enggak. Terus terang secara pribadi saya tidak buka, saya sebenarnya menyampaikan itu, tetapi secara garis besar karena ini penetapan baru kemudian tanggal 22 September, saya akan bekerja seperti biasa. Saya akan menggunakan waktu saya untuk turun ke lapangan di luar jam kantor, dan saya akan tetap bekerja secara profesional karena itulah yang menjadi kekuatan saya pribadi. Kalau saatnya diperlukan untuk mundur, bagi saya ringan-ringan aja, mundur-mundur aja, bukan hal yang terlalu serius. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, saya tetap ingin memberikan kontribusi selama saya masih diberikan kesempatan untuk bekerja, memberikan pelayanan terbaik bagi pemerintah, bagi presiden, bagi wakil presiden. Loh, saya ketemu sama Pak Presiden Jokowi kan hampir setiap hari.
Beliau kebetulan hari ini keluar kota, ke Jogja dan besok ke Jawa Barat. Jadi bagi saya bekerja profesional, sangat profesional. Maka untuk bekerja profesional seperti itu nggak gampang. Tapi saya bekerja profesional dan boleh ditanyakan kepada para menteri, apa yang saya lakukan pasti diapresiasi. Udah terakhir ya? Tadi udah kan? Mas Dul, belakangan kan beredar foto Anda dengan Pak Anies Baswedan. Apa yang dibicarakan? Apakah sebelumnya PDIP ini melirik Anies Baswedan lalu tidak jadi? Oke, artinya sebetulnya gini teman-teman, udah lama Bang Anies tuh mau ketemu saya, dia mau mampir ke warung. Kebetulan rumah saya nggak jauh, dia di Lebak Bulus, saya di Bumi Karangina. Teman-teman tahu lah saya punya warung. Cuman belum pernah dapat waktu untuk ketemu. Waktu itu beliau nanya, Bang ada di mana? Saya ada di BKN. Jadi teman-teman bisa tahu beliau tuh berkunjung bukan ke DPP partai, tapi ke BKN, Badan Budaya. Kebetulan gedungnya di belakang. Ngapain? Ngobrol aja tentang apa? Ya tentu semua tahu lah, ada wacana Bang Anies sama saya. Ya kita ngobrol, Bang, kalau kita jadi, apa yang mesti kita lakukan? Apa ya Bang? Normal-normal saja. Nah artinya keputusannya tidak saya dengan atau Bang Anies sama saya. Tapi bukan berarti terus kita tidak menjadi teman. Beliau sangat mensupport, gitu aja. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Kita masih ada acara di DPD. Kalau mau ke sana silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.